Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Ayu. Jadi hari ini aku mau melanjutkan sesuai janji aku pengalaman mengikuti seleksi tahap 2 Nusantara Sehat. Jadi yang kemarin kan kita udah share tentang gimana sih tes psikotesnya itu gimana, contoh soalnya gimana, macam-macam soalnya seperti apa, tips triknya seperti apa gitu ya. Jadi yang sekarang ini aku akan sharing tentang seleksi tahap 2 yang bagian wawancara dan tes FGD ya, Focus Group Discussion. Jadi untuk seleksi wawancara dan FGD ini itu beda hari dengan tes psikotes. Kalau nggak salah kemarin itu 3 hari setelah psikotes itu kita baru tes wawancara. Jadi setelah kita tes psikotes itu kemarin kita disuruh mengisi esai, ada 15 esai ya. Sebelum hari wawancara, kita harus mengumpulkan esai tersebut. Nah, sesuai pengalaman aku kemarin mengikuti tes wawancara di Nusantara Sehat itu secara online atau via Zoom, itu kita dites oleh 3 asesor penguji. Yang pertama yaitu dari BPK atau Balai Besar Pelatihan Kesehatan, yang kedua itu dari Kemenkes, dan yang ketiga itu dari psikolog gitu. Jadi ada 3 asesor yang mewawancarai kita saat kita tes wawancara. Nah, kita tahu wawancara kapan jadwalnya itu pokoknya udah ada. Kita kan kemarin udah masuk grup ke WA itu ya, ada grup WA-nya. Kita tuh nanti ada host-host kita dibagi. Jadwalnya kapan, jam berapa, hari apa itu nanti sudah ada semuanya di situ. Jadi kita jangan sampai tertinggal masuk grup seperti itu ya. Jadi kita harus banyak-banyak tanyalah sama teman. Siapa tahu kita ketinggalan, nggak tahu info. Teman tahu kan jadinya kita saling mengingatkan gitu. Pada saat aku kemarin udah masuk, kemarin tuh ada kayak hostnya itu kayak adminnya gitu, kayak kakak-kakak panitianya yang misalnya, oh ya ini jam 8 pagi jadwalnya Ayu gitu. Jadi kita dimasukin dalam Zoom itu, jadi ada kayak adminnya gitu, kita dimasukin jadwalmu, kamu masuk gitu. Akhirnya kita masuk tuh Zoom itu, jadi ada 3 asesor, ada kita sama ada admin itu tadi. Pas kita masuk wawancara, itu tadi ada 3 asesor tuh, langsung kita dipersilakan untuk bicara, kita disuruh memperkenalkan diri, kemudian kita ditanya, apa sih motivasi masuk Nusantara Sehat ini, apa aja gitu. Kita harus jawab juga sesuai dengan jawaban kita di tahap 1 kan ada kan soal esai itu, nah kita harus jawab sesuai itu. Jadi masa yang kemarin jawabannya A, saat kita diwawancara jawabannya B, nggak etis gitu ya. Yang berikutnya itu kita ditanya, ini aku ceritain secara keseluruhan ya pertanyaan-pertanyaan waktu wawancara, jadi nggak per psikolog, per dari Kemenkes, per dari BBPK gitu ya. Kemudian aku disuruh menceritakan prestasi apa yang pernah aku raih selama kuliah. Terus prestasi apa yang pernah aku raih selama kerja, misalnya kamu sudah pernah kerja gitu. Kita suruh menceritakan apa aja prestasinya. Nah kemarin juga aku pernah ditanyain sama bapak yang Kemenkes, yang asesornya itu. Misalnya nih, kan kamu ditempatin di pelosok. Otomatis ya semua pasti ditaruh di pelosok ya kan. Kalau di Nusantara Sehat itu ditaruhnya tuh di terpencil dan sangat terpencil, terutama yang tim ya. Misalnya nih, kamu ditempatin di pelosok. Di pelosok kan ibu-ibu hamil kayak orangnya masih primitif. Orangnya masih kayak mana ya? Ah, nggak usah periksa, nggak apa-apa. Paling ke mama biang atau ke dukun gitu. Nah, itu gimana tindakan kamu kalau ada yang seperti itu? Udah ada puskesmas, nggak ada yang periksa ibu hamilnya. Kamu sebagai bidan gimana gitu? Katanya dia gitu. Ya udah kita jawab sesuai. Apa sih inovasi kita besok di sana kayak gitu. Kalau aku jawabnya ya, aku kasih penyuluhan, aku datang ke rumah, aku lakukan pendekatan, kayak gitulah, macam-macam. Tergantung kalian semua. Kalau kayak gitu tuh jawaban sendiri lah ya. Aku juga ditanya, misalnya kayak gini nih, kan kamu bidan, kamu lagi sakit di tempat penugasan. Terus tengah malam itu tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu. Ada warga yang minta tolong istrinya mau melahirkan, itu dalam keadaan kamu sakit, itu apa yang akan kamu lakukan kayak gitu. Kalau aku kemarin jawabannya, walaupun aku dalam keadaan sakit, tapi aku harus bertanggung jawab sebagai profesiku. Jadi aku tetap datang ke rumahnya, aku periksa dulu, pokoknya kita periksa semuanya dulu. Lalu kan kita dalam keadaan sakit kan nggak akan optimal dalam menolong. Nah, kita minta bantuan salah satu warga untuk
Misalnya kita minta bantuan bapak itu atau keluarganya untuk memanggilkan salah satu partner aku kerja, misalnya bidan yang lain atau misalnya perawat atau dokter yang lain untuk membantu aku karena dalam kondisi kesehatannya sedang tidak baik kan, jadi harus punya partner lain kayak gitu ya. Ya kayak gitu sih kalau jawaban aku. Kalau menurut kalian, kalian pengen kayak gini kayak gitu ya udah terserah kalian, yang penting jawabannya tuh benar-benar masuk akal. Terus juga ada pertanyaan, misalnya nih di masyarakat ada beberapa warga yang tidak mau dilakukan imunisasi, misalnya karena alasan agama atau budaya seperti itu. Nah, itu apa yang akan kita lakukan? Tindakan apa yang akan kita lakukan saat bertugas di sana jika menemui kasus seperti itu? Kemarin itu asesor psikolog itu nanyain aku waktu terakhir saat yang asesor BPPK Ciloto sudah selesai, kemudian yang dari Bapak Kemenkes sudah selesai, baru yang terakhir psikolog. Jadi yang psikolog itu aku dapetnya benar-benar enak sih, cuma ditanyain tentang esai yang 15, pernah suruh ngisi banyak banget ya, menceritakan tuh cuman salah satunya sama bapaknya ditanyakan. Kayak aku kan kemarin mengisi fobia, kita tuh ada fobia apa gitu. Aku jawabnya fobia anjing karena dulu SD aku pernah dikejar-kejar anjing gitu. Jadi aku takut banget sama anjing dulu seperti itu. Terus bapaknya nanya, seandainya kamu fobia anjing nih, kamu ditempatin di daerah yang banyak anjingnya, misalnya kayak Sulawesi kan banyak anjingnya, gimana? Itu kamu harus tahu jawabannya. Kamu jawab sesuai dengan yang di esai kemarin kamu isi itu. Oke deh, seperti itu gambaran saat aku kemarin mengikuti tes seleksi wawancara di tahap 2 Nusantara Sehat. Kurang lebihnya seperti itu sih. Pokoknya motivasi masuk NS, kelebihan kamu, kekurangan kamu, terus prestasi kamu yang pernah kamu raih apa aja, terus gimana cara menghadapi masalah. Oh iya lupa, untuk seleksi wawancara ini ada waktunya ya, jadi setiap orang itu dikasih waktu sekitar 25 menit untuk melakukan wawancara, karena gantian, nanti kita udah selesai tuh, nanti kita dikeluarkan dari Zoom-nya itu, terus nanti ada teman kita yang gantian yang belum wawancara dimasukin kayak gitu. Jadi makanya waktunya benar-benar terbatas. Kita disuruh mengisi 15, kurang lebih sih 15 esai pertanyaan. Jadi tapi pertanyaannya tuh 15 doang, tapi jawabannya tuh banyak banget karena di situ tuh kita ada pertanyaan ceritakan dan ceritakan, lalu misalnya diceritakan gimana cara menanggulanginya, cara memecahkan masalah tersebut. Misalnya kalau nggak salah satu itu misalnya kamu pernah terpuruk karena kamu gagal mencapai apa yang kamu inginkan. Coba ceritakan itu terpuruknya tuh kenapa, judulnya apa, terus gimana cara kamu memecahkan masalah tersebut supaya kamu bisa bangkit lagi dan tidak terpuruk. Salah satu contohnya seperti itu sama yang tadi, yang fobia anjing, terus cara menanggulanginya kayak mana, kayak gitu. Pokoknya yang soal esai 15 itu, kamu yang ngisi, kamu juga harus tahu, kamu harus ingat apa yang kamu tulis waktu ngisi esai itu, karena saat wawancara itu udah pasti ada yang ditanya dari soal-soal esai yang kamu isi itu. Oh ya, jangan lupa kalau kalian misalnya sudah masuk di grup atau Zoom wawancara, itu setelah ibunya mempersilahkan kamu untuk bicara, kamu jangan pernah lupa memperkenalkan diri, nama, profesi, kayak gitu ya. Saat wawancara, mata kita itu harus fokus melihat ke asesor. Jangan sampai kita saat ditanya, ternyata mata kita jelalatan kemana-mana, ke sana, nengok sana, nengok sini, itu karena akan mengurangi nilai. Karena kita terkesan tidak fokus. Kemudian saat kita menjawab pertanyaan, kita harus menjawab dengan tegas, yakin, nggak boleh ragu. Dan kurangi kata-kata misalnya akan menolong, itu akan mengurangi nilai kalian saat wawancara gitu. Mulai dari sekarang kalian harus mulai belajar untuk public speaking. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap FGD atau Focus Group Discussion. Jadi kemarin itu aku dapet jadwal wawancara pagi. Selesai aku wawancara nggak ada 1 jam. Itu langsung dimasukin ke Zoom yang FGD tadi langsung. Padahal jadwal aku sebenarnya sore. Kalian jangan terlena sama jadwal karena kadang itu jadwalnya bisa berubah, makanya harus standby, lihat grup jadwalnya kapan. Jadi kemarin aku jadwalnya harusnya FGD itu sore, tapi jadinya siang karena dipercepat. Yang awal sudah
tes gantian kita dimasukin gitu. Jadi teman-teman udah tahu ya gimana FGD. FGD itu Focus Group Discussion. Nah, dalam FGD ini itu kan dibagi per kelompok ya. Di satu kelompok itu ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Jadi tergantung panitia baginya. Kalau aku kemarin itu satu kelompok ada 5 orang. Mungkin paling banyak ya kalau nggak salah itu 5 orang. 5 orang. Jadi satu kelompok itu ada aku bidan, terus ada perawat, ada analis, ada Kesling, dan ada Kesmas. Nah, saat kita udah masuk ke grup, itu kan ada kita tadi yang 5 orang, ada satu asesor yang mendampingi, dan satu admin. Jadi, saat kita sudah mulai masuk Zoom, asesor tuh kayak dia mandu kita, terus dia mengeluarkan soal. Jadi, kita FGD ini dikasih satu soal. Pokoknya semua wawancara Zoom kalau bisa itu pakai laptop ya. Kalau pakai HP bisa, cuman agak susah karena layarnya kecil toh. Jadi kita nanti itu ditampilkan satu soal di layar. Kalau aku kemarin itu soalnya kasusnya tentang COVID-19. Jadi biasanya kalau tes FGD itu kasusnya sesuai waktu itu juga seperti itu. Jadi kita tampilin kasus tentang COVID-19. Kita tuh dikasih waktu sekitar 5 menit untuk membaca soal itu. Kita udah baca 5 menit, kemudian soalnya hilang. Itu diganti dengan pertanyaan. Kalau nggak salah kemarin pertanyaan tuh ada 3. Jadi tanggapan-tanggapan kita terhadap soal-soal tersebut. Kalau bisa waktu udah ditampilin soal, kamu baca semuanya dulu, baru kamu tulis. Jadi kemarin tuh benar-benar waktunya cepet banget. Jadi aku aja sampai nyesel, ya ampun tadi soal yang tadi belum aku baca, udah hilang. Pokoknya itu soalnya tuh kamu ngerjain tuh dikasih waktu, cepet banget. Berapa menit ya? Kalau salah 3 atau 5 menit gitu kita ngerjain. Udah kita ngerjain langsung waktu habis, langsung kita suruh ngangkat tangan. Toh kita kan ngerjainnya di buku. Pokoknya kita tulis di buku. Pokoknya kalau waktunya udah habis, si asesor tadi bilang udah selesai angkat tangan gitu. Setelah itu soal selesai, kita tuh bener-bener langsung suruh foto. Jadi yang jawaban kita udah tulis tadi itu kita disuruh foto di HP, lalu suruh ngirim ke hostnya tadi, host yang masukin kita grup tadi itu suruh, atau adminnya itu suruh masukin. Jadi mereka tahu kalau kita tuh bener-bener udah ngejawab tuh udah tadi tuh udah ngejawab di lembar ini tadi itu. Jadi kita nggak bisa bener-bener ganti. Jadi jawaban tuh ya udah yang tadi itu kayak gitu. Kita udah ngirim grup, langsung kita dipandu sama asesornya tadi. Nah setelah tadi jawaban kita yang kita tulis, kita foto, udah kita kirim ke hostnya, itu adminnya atau asesornya tadi memimpin perjalanan diskusi kita. Beliau mempersilahkan kita untuk mendiskusikan hasil jawaban kita. Kita disuruh menjawab per masing-masing individu. Oh ya, ini kita sudah membahas, udah ada soal kasus, jadi sekarang kita memberikan jawaban dan tanggapan masing-masing. Siapa yang mau menjawab gitu. Jadi nanti ya yang mau jawab acungkan tangan. Kayak aku tadi kan dapet soal tuh 3 ya. Jadi per soal itu kita bahas, misalnya kita bahas dulu soal nomor 1 tadi tentang tanggapan kita masyarakat. Bagaimana sih kayak menghadapi COVID-19 kayak gitu. Itu ntar kita disuruh nanggapin dulu per orang satu-satu. Setiap satu orang itu dikasih waktu 3 menit untuk menjawab per item soal itu tadi. Kita kalau mau dapat poin plus, nilai bagus saat FGD, kita tuh harus benar-benar aktif. Kalau dibilang siapa yang mau jawab, langsung ngacungkan tangan saya, terus perkenalkan diri, nama saya ini. Jadi jawaban saya menurut saya ini kayak gitu. Itu poin plus kalau kita mau langsung acungkan tangan, karena di FGD ini kita dinilai keaktifan kita kayak gitu. Nah, ini juga kita saat menjawab ini kita nggak boleh kayak menyanggah jawaban teman, apalagi menyalahkan jawaban dari teman, karena pembicaraan kita yang seperti itu akan mengurangi nilai tadi. Walaupun kita aktif tapi kita tidak benar jawabannya dia seperti ini ya, itu nggak boleh kalau dalam FGD itu, karena akan mengurangi nilai. Jadi kita jawab aja sesuai kita kayak gitu. Itu tadi kita harus aktif. Kalau bisa kita juga harus misalnya ditanya yang siapa yang mau jadi moderatornya, langsung gercep kalau bisa langsung saya gitu. Itu bisa menambah poin plus dalam tes FGD ini. Nah nanti selesai kita menyampaikan pendapat, tadi kan asesor udah memimpin kita, udah selesai nih semuanya, udah menyampaikan pendapat. Nah nanti beliau itu pasti menyuruh siapa yang mau jadi moderator. Nah nanti kalau udah ada yang angkat, berarti yang moderator itu yang memimpin lagi jalannya diskusi. Jadi setelah memberikan jawaban atau tanggapannya,
dari moderator yang tim kita ini itu memimpin jalan diskusi kita tadi. Kita disuruh merangkum. Kita nanti disuruh merangkum jawaban dari setiap teman-teman kita semuanya, dari soal pertama sampai soal terakhir. Semua teman kita rangkum. Nah, nanti kalau sudah waktunya habis, itu nanti kita disuruh menuliskan jawaban kita itu di kertas, atau bisa juga dengan diketik lalu dikirim langsung ke host. Jadi emang kita tuh harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Gimana caranya biar tepat waktu ngerjainnya, cepat. Oke, gitu teman-teman. Itu pengalaman aku kemarin di bulan Agustus tahun 2020. Karena pandemi jadinya kita semua serba online, nggak. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan itu tesnya mereka harus di kota-kota besar gitu. Jadi mereka tesnya offline dari pagi sampai sore. Jadi dari psikotes, wawancara sampai FGD itu sehari itu selesai kayak gitu. Kita bersyukurnya alhamdulillah di online ini ada beberapa waktu, jadi nggak sehari full kita ngerjain semuanya kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih semua yang sudah setia menonton. Semoga yang aku share ini bermanfaat buat kalian. Dan semangat, semoga kalian termasuk salah satu yang lolos dan bisa mengabdi untuk bangsa. Assalamualaikum.